anak gadisnya S1, Oh iya. udah ada standar maharnya nih. Oh iya. Ya, kalau apalagi kalau udah S2 tuh naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sister Mimi semua di MUA Talk. Stop kegalauanmu, tuangkan keresahanmu di MUA Podcast bersama Mimi Jamilah. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berjumpa kembali untuk membahas topik yang menarik dan bermanfaat di episode hari ini. Kali ini saya Mimi Jamila dan bersama kita akan membahas masalah seputar wedding dengan konten inspirasi dan diskusi yang akan menjadikan hari ini menjadi lebih berarti. Yuk, mari kita mulai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir seorang ahli ekonomi syariah. Beliau juga seorang dosen di salah satu universitas di daerah Tangerang. Oh iya. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah manajemen pranikah. Belum perkenalan ya? Silahkan perkenalkan dirinya, Pak Anggi, kepada Sister Mimi semua. Oke. Halo, assalamualaikum Sister Mimi. Ya. Oke. Dimanapun berada, perkenalkan nama saya Anggi Irawan Baja. Iya. Alhamdulillah sekarang diamanahi mengajar di salah satu kampus ya, di daerah Tangerang, mengajar ekonomi syariah. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bu Haja dan tim yang telah berkenan mengundang saya, yang walaupun saya merasa sepertinya ilmu saya masih sangat kurang, tapi nggak apa-apa. Mungkin di bincang-bincang kali ini kita sering-sering aja kali ya, Bu Haja ya, tentang manajemen pranikah insya Allah. Mungkin saja Bu Haja kenalan dari saya untuk teman-teman di rumah. Ya. Pada topik kali ini kita akan membahas manajemen pranikah. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan, apa sih manajemen pranikah menurut Bapak? Manajemen pranikah. Jadi sebelumnya, sebelum masuk ke tema ya, Bu Aja, alhamdulillah saya kemarin awal tahun baru menikah di bulan Februari. Melangsungkan pernikahan di Tangerang, walaupun saya aslinya orang Bengkulu, jadi merantau ke sini, alhamdulillah dapat jodoh orang sini. Kalau berbicara tentang manajemen pranikah, sebenarnya kalau menurut saya, Bu Aja, nikah itu tidak harus kita punya ilmu yang neko-neko. Yang penting kalau menurut saya pribadi, kita harus kuatkan niat, kita harus kuatin usaha, sama yang paling penting ikhtiar untuk menjemput jodoh. Dan itu yang saya alami. Jadi saya sekarang itu usianya, untuk teman-teman juga yang di rumah, saya udah 29, Baja. Walaupun mukanya 23 ya. Udah 29 Baja. Tapi dulu target saya menikah itu umur 25. Umur 25 tahun. Tapi qadarullah rezeki menikahnya di usia 29 tahun. Kenapa saya lama hingga akhirnya memutuskan menikah sekarang? Karena pikiran saya itu terlalu ruwet, Baja. Jadi kalau udah bahas pernikahan tuh saya udah mikirnya, gaji harus sekian, kerjaan harus mateng, orang tua harus seneng dan lain sebagainya. Sampai di satu titik saya ngerasa, ya wes, cari jodoh nggak usah muluk-muluk. Rasulullah pernah mengatakan, jika kalian ingin menikah, maka pilihlah 4 hal. Yang pertama,
kecantikannya atau rupanya atau parasnya, yang kedua hartanya, yang ketiga nasabnya, yang keempat agamanya. Cuman kalau teman-teman pengen seneng, pengen tentram hidupnya, kata Rasulullah, pilih yang baik agamanya. Kemudian saya mencoba menyimpulkan, mengikuti kajian-kajian juga Bu Aja, bahwa sebenarnya untuk manajemen pranikah atau kita ingin menuju ke pernikahan cukup dua aja Bu Aja. Yang pertama itu kita suka dengan orang tersebut secara fisik atau secara personal, dalam artian kita suka wajahnya, atau mungkin kita suka dengan nasabnya, keturunannya, atau hartanya, karena kan nggak ada yang sempurna ya Bu Aja ya. Pasti semua orang punya kekurangan. Yang kedua, kita suka secara agamanya. Agama itu kita tidak bisa nilai dari, oh dia sholatnya 5 waktu nih, dia puasanya Senin Kemis, puasa Daud dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi melihatnya secara fisik atau secara personal nih, saya suka. Kemudian secara agama, mungkin kalau saya mendefinisikannya kayak secara adabnya dia, oh adabnya bagus nih, gitu kan. Kemudian orangnya sopan kalau ngomong, kalau pas azan ke masjid, ya wes, secara personal saya suka, secara agama adab dia bagus, bismillah menikah gitu kan. Kalau menurut saya manajemennya kayak gitu aja, udah mantepin niat, cari orangnya, diikhtiarin, ya insya Allah pasti kita akan nemuin jodoh yang terbaik untuk kita. Gitu. Kalau misalkan ada juga kan yang target saya ingin nikah umur segini, itu kira-kira baik apa enggak sih gitu? Itu juga nih Bu Aja yang saya pengen tekenin juga nih Bu Aja pada teman-teman yang ada di rumah. Sebenarnya ada orang yang bilang kalau nikah itu saya nggak mau lomba-lombaan dalam nikah gitu kan. Ya udah santai aja gitu kan. Saya pengen nikmatin hidup dulu, saya pengen bebas dan lain sebagainya. Cuman saran saya nih untuk teman-teman yang di rumah, khususnya nih untuk jomblowers ya, jomblo fisabilillah ya katanya Bu Aja ya. Ya udah bismillah aja teman-teman, ya mantepin hati kita gitu Bu Aja. Karena pengalaman saya, jadi iman kita itu kayak ini Bu Aja. Ini kalau saya pernah dengar dari guru saya Bu Aja ya, iman kita itu kayak baterai Bu Aja. Kalau kita belum nikah, mau kita sholat, mau kita puasa, mau kita sholat istikharah, kita baru ngisi baterai kita tuh 50%. Tapi kalau kita udah nikah, udah sempurna tuh, udah bisa ngecasnya 100%. Karena yang namanya laki-laki, memang kodratnya tuh ya nggak bisa nahan nafsunya dan lain sebagainya. Maka solusinya kata Rasulullah yang menikah gitu ya. Kalau teman-teman nih udah punya pekerjaan, walaupun mungkin penghasilannya baru 1 juta, atau mungkin teman-teman ngerasa masih kecil, ya cari jodoh yang sepadan dengan kita, yang bisa nerima gaji kita gitu. Karena percaya deh sama saya teman-teman yang ada di rumah, kalau kita udah niatin hati kita pengen nikah, kita curhat sama Allah, kalau gaji kita sekian, cuman sekian, ya Allah tolong carikan yang terbaik buat saya dengan spesifikasi yang sekarang gitu. Pasti Allah akan mudahin sih, kalau menurut saya sih Bu Aja gitu. Allah sudah menyiapkan jodoh yang tepat di waktu yang tepat. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kapan sih waktu yang tepat untuk menikah? Kapan waktu yang tepat untuk menikah? Ini pertanyaannya berat nih, Bu. Karena setiap orang beda kali. Beda-beda, iya. Setiap orang beda-beda, Bu Aja. Contohnya, saya nggak mau ngambil contoh yang jauh-jauh, kayak diri saya sendiri deh. Saya dulu pengen banget, Bu Aja, nikahnya umur 25, teman-teman. Pengen banget nikah umur 25. Tapi, ya, sebagaimanapun saya ikhtiar, nikahnya di umur 29. Tetapi tetap, yang harus kita pikirkan adalah bahwa jodoh itu adalah takdir ikhtiar Bu Aja. Jadi Allah sudah menetapkan kepada kita tuh 3 hal, ya, rezeki, jodoh, dan maut. Rezeki, sebagaimanapun kita mencari dia akan tetap datang kepada kita.
Ya namanya rezeki itu sama kayak kematian. Jadi rezeki itu akan mengejar kita sama seperti kematian mengejar kita. Itu kalau rezeki. Makanya kalau misalnya kita takut sama rezeki kita, itu hal yang sudah Allah tentukan kadarnya. Tapi kalau nikah itu dia memang takdir, tapi harus kita ikhtiarkan, harus dicari. Oh, banyak harus dicari teman-teman. Gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya, Ustadz, kapan ya waktu yang tepat untuk menikah? Ketika kamu merasa kamu sudah butuh untuk menikah, baik secara fisik maupun mental, pekerjaan sudah ada, secara biologis merasa sudah butuh, saran saya Bismillah, kuatkan niat, kuatkan ikhtiar, nikah. Pasti Allah akan bantu dan Allah akan tunjukin jalannya. Mungkin saya ngomong kayak gini kayak wah ini selagi mah enak dosen gitu ya baca ya. Ini saya mungkin sering aja baca, mungkin ke teman-teman juga yang ada di rumah yang nonton channel ini. Walaupun mungkin saya dosen itu, tapi saya ngerasain keajaiban rezeki dari Allah itu ada baca. Itu Masya Allah. Jadi saya ketika memutuskan untuk menikah, saya hanya pegang uang di tabungan, kalau tidak salah 4 juta. Saya hanya pegang uang 4 juta baca. Tapi nggak tahu kenapa hati itu kayak pengen nikah gitu, kayak nggak ada tujuan lain lagi dalam hidup saya yang pengen saya kejar gitu baca. Akhirnya ya udah Bismillah. Ya Allah, saya pengen nikah. Saya sholat malam, Ustazah, alhamdulillah mungkin lagi dapat hidayah kali ya baca ya, sholat malam. Kemudian qadarullah ditemuin sama istri saya yang sekarang, melewati proses dari yang 4 juta, kalau saya total nih baca, mungkin habis sekitar 70-an 70-an ribu kalau orang sekarang bilang. Dari 4 juta ke 70 itu kayaknya mungkin kalau orang awam kayak saya mikir kayaknya nggak mungkin, tapi setelah saya lewatin prosesnya darah-darahan itu, ya Allah tunjukin jalannya. Sampai saya ada pengalaman juga ketika seminggu menjelang penataran di KUA. Jadi kalau teman-teman nanti menikah, nanti teman-teman seminggu sebelum pernikahan itu ada namanya penataran dari KUA. Jadi saya di sana kan nanti akan disebutin mahar kita, ya Bu aja ya. Seminggu sebelum jadwal penataran saya itu sama istri, saya belum ada uang untuk mahar Bu aja. Padahal saya sudah menjanjikan ke istri saya nih, mahar sekian ya nanti saya usahain. Uangnya nggak ada Bu aja. Sampai ada titik saya udah, ya Allah, saya berserah sama Allah aja deh. Tolong dikasih saya jalan gitu ya Bu aja. Tapi saya nggak mau ngutang gitu, ya Allah, tolong gitu jalannya gitu ya. Kemudian di hari apa gitu Bu aja, keajaiban itu ada Bu aja. Jadi siang-siang saya ditelepon sama orang tua, ya. Saya kirain mungkin mau nanyain kabar gitu ya Bu aja. Nanyain kabar gimana. Tahu-tahu orang tua konfirmasi kalau ada rezeki nih udah dikirim ke rekening saya. Dan uang yang dikirim itu sejumlah mahar yang saya janjiin. Masya Allah. Yang awalnya saya pengen, ya udah deh kayaknya saya pengen utang aja nih. Cuman karena hati kecil tuh nggak mau utang ya, ya Bu aja. Allah kasih jalan dan itu kayak uang turun dari langit. Dan saya yakin miracle ini akan sampai ke teman-teman kalau teman-teman yakin. Teman-teman yakin sama janji Allah, itu aja sih. Dan saya ngalamin Bu aja. Awalnya saya nggak percaya juga, cuman setelah saya mengalami sendiri, Allah itu ada ya ternyata gitu. Saya sampai merinding tuh kalau cerita pernikahan. Ya gitu. Ya kalau lebih gitu ya bacanya. Itu ya, keajaiban Allah akan mempermudah usaha kita, kan itu kan ibadah yang mulia ya. Bagaimana mengatasi fenomena uang mahar yang bisa dikatakan berlebihan pada pasangan muda sekarang ini? Terkait dengan uang mahar ya, sebenarnya itu sih kembali ke pasangan masing-masing ya Bu aja ya, kalau menurut saya pribadi. Karena ada ulama juga yang mengatakan bahwa
sebenarnya semakin tinggi uang mahar kita nanti itu akan jadi modal kita juga. Nanti kan kalau di rumah tangga kepepet, Oh iya, benar. bisa tuh kita pinjam dan lain sebagainya. Cuman kalau menurut saya jangan sampai gara-gara mahar jadi menunda pernikahan. Pacarannya apa? Pacaran jadi gratis. Pacaran kan modal ini nih, modal ST doang bisa nih. Baca. Sedangkan kalau nikah tuh bagi laki-laki tuh momok yang menakutkan gara-gara mahar ini. Kalau menurut saya mahar ini salah satu salah satu momok yang menakutkan bagi para laki-laki, para jomblo di luar sana itu. Cuma kalau saya pribadi, itulah gunanya komunikasi. Gunanya komunikasi. Ayo teman-teman yang di rumah, kuatin mentalnya. Kalau kita kuat atau mampu dengan mahar sekian, komunikasikan dengan calon mertua kita, komunikasikan dengan pasangan kita bahwa kita sanggup sekian. Dan mahar ini sifatnya wajib dalam pernikahan, wajib dalam pernikahan. Jadi ya semampunya kita, semampunya kita, mampunya cincin, ya, mampunya kalau ada rezeki lebih, monggo gitu kan, semampunya teman-teman. Cuman ya baik lagi dikomunikasikan kepada calon mertua kita. Boleh nggak sih kayak misalkan dari pihak wanita atau pihak keluarganya menuntut ini nanti maharnya segini ya, maunya segini gitu, boleh nggak kira-kira? Itu fenomena yang sangat umum di Indonesia ya. Jadi mahar itu ya ditentuin kadang di beberapa daerah pun Bu Aja, khususnya mungkin di daerah Sumatera itu sudah ada sudah ada batasan. Jadi kalau misalnya nih standar ya, benar. Kalau misalnya anak gadisnya S1, udah ada standar maharnya nih. Kalau apalagi kalau udah S2 tuh naik lagi. Kalau cuma SMA mungkin bisa naik dan sebagainya. Itulah ada di negara kita Bu Aja ya. Cuma kalau kita kembali ke ajaran Islam, ke ajaran Rasulullah tidak pernah memaksakan kita untuk memberikan mahar yang tinggi. Tapi Rasulullah mewajibkan mahar, tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya seperti Ali bin Abi Thalib ketika melamar Fatimah. Beliau dengan mahar yang seadanya, hanya dengan baju perangnya dia, karena harta yang dia punya itu yang bernilai, dan Rasulullah menerima. Rasulullah aja, pemimpin khalifah, Rasul terakhir, panutan kita, anaknya dipinang dengan calon mantu yang hanya mampu menggunakan baju perang, diterima. Lah kita khalifah bukan. Ya presiden apalagi, jauh camat bukan juga. Kalau kita pengen ngikutin perintah Rasulullah, alangkah baiknya untuk memurahkan mahar atau memudahkan mahar. Cuman balik lagi sih Bu Aja, itu sesuai dengan adat di daerah masing-masing juga. Ya, seperti itu. Saya juga pernah dengarkan sebaik-baiknya wanita adalah yang meringankan mahar ini. Terus soalnya kan pernah beberapa waktu yang lalu ada yang pihak perempuan itu menuntut maharnya segini, terus masih kurang, terus harus dicukupi sampai akhirnya batal menikah. Ada beberapa yang begitu. Saya pernah baca juga itu Bu Aja, beritanya di media sosial. Jadi kalau saya nggak salah ya, mohon maaf ya teman-teman ya, kalau saya salah beritanya. Dia itu pengen nikah nih sama si calon istri, dikasih mahar sekian, cuman tiba-tiba calon istri pengen sertifikat rumah. Iya benar. Sertifikat rumah, dan sampai mohon maaf tanda kutip membentak orang tua si laki-laki. Jadi mungkin laki-laki itu kan kalau sama ibu tuh punya ikatan. Bu Aja. Kalau dia
dia dekat sama perempuan yang nggak sopan dengan ibunya atau ibu kita, itu pasti hati kecilnya akan berontak. Dan mungkin itu yang dirasain sama Mas itu ya. Akhirnya dia mutusin untuk batalin. Saya pun kalau di posisi Mas itu, saya batalin aja. Karena mungkin itu sinyal dari Allah ya, kita. Sinyal bahwa mungkin dia bukan jodoh yang terbaik dari Allah untuk kita. Makanya teman-teman nih, saya pengen sharing lagi nih baca teman-teman yang pengen nikah, ya coba dirubah deh doanya. Kan kita tuh doa sering spesifik ya baca, ya boleh mas spesifik boleh. Cuman kalau boleh ngasih sharing sama teman-teman, mintalah sama Allah itu jodoh yang terbaik. Iya, karena Allah kan tahu yang terbaik buat kita. Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kadang kita pengennya A, Allah bilang kamu tuh butuhnya B. Kita pengen B, tapi kita pengen C, Allah bilang kamu tuh butuhnya D gitu. Makanya doanya dirubah, minta yang terbaik menurut Allah untuk kita, untuk kemaslahatan hidup kita, untuk agama kita, untuk keturunan kita. Itu sih teman-teman. Baik, ini bagaimana cara mengatur uang kita supaya efektif di saat sebelum dan sesudah menikah? Nah ini menarik nih, mengatur uang ya. Jujur Bu Aja, saya sebenarnya tipe orang yang tidak terlalu pintar ngatur uang, Bu Aja. Cuma saya percaya kalau dengan rezekinya Allah gitu. Mau saya ikhtiar sekeras apapun, kerja pagi pulang malam juga, kalau Allah bilang si Anggi rezekinya sekian, ya sekian. Makanya ketika menjelang pernikahan, saya coba tetap kita ikhtiar untuk nabung, baca dengan kemampuan kita, ya, dengan manajemen kita masing-masing. Tapi tetap jangan tinggalin doanya deh. Itu penting banget teman-teman, karena yang menjadikan kita mudah dalam menikah itu kadang bukan uang, tapi ridho dari Allah. Baca. Makanya kalau mau uang kita 100 juta, kalau kita nggak dapat ridho dari Allah nih, wah nggak akan jadi itu. Baca. Cuma walaupun uang kita 1 juta, cuman kalau Allah ridho nih kita menikah, pasti Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang kita mungkin nggak sangka-sangka. Ini pada saat kita sudah menikah, sebaiknya siapa sih yang mengelola keuangan dari pihak suami kah atau istri? Gitu? Oke, yang mengelola keuangan ya, itu sih kembali ke pasangan masing-masing, karena memang setiap rumah tangga itu memiliki manajemennya masing-masing. Mungkin kalau di rumah tangga saya, dengan penghasilan saya yang ya mungkin alhamdulillah cukup ibu, banyak. Mungkin kita sistemnya pengiritan nih, jadi ngasih jatah ke istri hari ini sekian, selebihnya ditabung dulu, nanti kita tahan dulu. Kalau misalnya nanti ada sedikit lebih, sok mangga kita jajan. Cuman kalau misalnya di sebagian yang lain itu lebih ke istri biasanya. Jadi urusan dapur, urusan pakaian, urusan makanan dan lain sebagainya istri yang handle. Cuman untuk teman-teman yang sudah menikah ya, dan para istri juga nih, wajah yang lagi di rumah, kasihlah suaminya pegangan juga gitu. Jangan sampai suaminya nggak megang gitu ya wajah ya. Karena di beberapa saya lihat tuh baca di beberapa konten, mungkin secara kalau dari sudut pandang wanita menguntungkan wanita nih, cuman dari sudut pandang laki-laki tidak menguntungkan nih. Kayak ada konten kayak Instagram, orang-orang di Instagram yang kayak bikin konten dia ngasih seluruh uangnya ke istri, terus dia pengen jajan di warung 20.000 aja minta ke istri. Ya jangan kayak gitu juga. Jadi ya suami dikasih lah pegang uang sekian persen dari penghasilan rumah tangganya, kemudian sekian persen untuk kebutuhan dapur, sekian persen untuk kebutuhan istri. Seperti itu sih. Artinya ada porsi masing-masing ya buatnya, nggak sampai
semuanya dikendaliin istri gitu ya. Suami juga suami itu secara naluri kalau nggak megang uang tuh kayak nggak ada nggak ada marwahnya gitu baca. Iya, kalau menurut saya sih kayak gitu ya buatnya. Sekian persen suami pegang, sekian persen istri yang handle urusan dapur, sekian persen untuk kebutuhan istri, sekian persen untuk nabung untuk masa depan. Coba boleh diberikan kata-kata terakhir untuk Sister Mimi semua. Oke, Sister Mimi yang ada di rumah. Jadi mungkin kesimpulan dari saya ya, dari obrolan tadi bahwa ayo teman yang ada di rumah, kalau memang kalau memang ngerasa udah siap lahir dan batin, sok cari pasangannya masing-masing, kejar jodohnya gitu kan. Jangan sampai kita terjerumus dengan pacaran gitu kan. Ayo teman-teman, kuatin niatnya, kuatin ikhtiarnya, minta petunjuk dan kemudahan sama Allah. Insya Allah teman-teman akan bertemu dengan jodoh impiannya gitu. Jangan takut untuk menikah. Menarik banget ya pembahasan hari ini. Ingat ya, menuju halal memang penuh perjuangan dan pengorbanan. Semoga Sister Mimi semua diberikan kemudahan untuk ibadah mulia panjangnya. Baiklah Sister Mimi, kita sudah sampai di akhir episode hari ini. Terima kasih telah menemani kami di perbincangan yang menarik ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk berlangganan channel Mimi Jamilah, dukung dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan episode menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.